learning loss pada pembelajaran kita selama ini. Kemudian nanti disampaikan juga mengenai kurikulum merdeka yang sedang booming, tapi kita baru lihat kulitnya saja. Insya Allah nanti di pagi hari ini sampai menjelang siang, kira-kira sampai jam 11 kita akan dicerahkan lagi untuk mengenai kurikulum, implementasi kurikulum ini. Saya mohon dengan sangat Bapak Ibu, ini waktunya yang sangat berharga. Marilah kita bersama-sama mendengarkan, mencermati, kemudian mengaplikasikan apa yang nanti Bapak Otip Satibi sampaikan. Itu saja barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kita perdana pada hari ini dengan Bu Ika. Kalau saya udah berkali-kali, kalau saya sama 12 baru perdana. Saya mohon Bu Ika nanti ke depannya untuk pembinaan guru-guru masih saya tunggu penawarannya. Untuk Bapak Ibu, mohon maaf, kemudian terima kasih yang sedalam-dalamnya pada pertemuan ini yang mana harusnya Sabtu untuk waktu keluarga, tapi sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Wabil khusus Pak Otip juga langsung mau katanya jauh menyempatkan datang dulu di SDN Serangseng Sawah 12 ini. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Serangseng Sawah 12 Pagi Jakarta Timur, yang saya hormati. Saya tidak salah ngomong Jakarta Timur. Yang saya hormati Bapak Dr. Otip Satibi selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memenuhi panggilan saya di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dan memang barangkali kalau Bapak Ibu lihat ya, di dalam spanduk ini kok beda sekali materinya dengan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Otip Satibi, karena memang permintaan Ibu. Jadi kegiatan pengabdian saya yang blended learning, tapi kemudian Google meminta untuk menerima materi tentang kurikulum merdeka, maka saya undang beliau Bapak Dr. Otip Satibi untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Termasuk saya juga sebetulnya nggak paham apa itu kurikulum merdeka. Jadi saya mencarikan narasumber yang memang valid dan kredibel untuk menjelaskan ini. Sedikit pengantar dari saya terkait dengan Bapak Dr. Otip Satibi. Beliau adalah dosen di Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta. Sama seperti saya juga, hanya saja bedanya beliau itu adalah praktisi. Kalau saya anak dalam tempurung, tahunya cuma di dalam kampus tok gitu ya. Nah, kalau Bapak Dr. Otip Satibi selain mengajar, beliau juga menjabat sebagai direktur dari Yayasan Al-Azhar Romangun ya Pak. Al-Azhar Romangun itu Al-Azhar Romangun 13 ya. Jadi dari tahun berapa sampai sekarang masih tetap dipercaya beliau menjabat sebagai direktur. Jadi menurut saya dalam situasi ini, monggo silakan Bapak dan Ibu jika ingin ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke beliau, mumpung beliaunya ada, mumpung beliaunya bisa kita tahan 2 jam ini. Betul. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Otip. Terima kasih Pak Otip, silakan, saya persilakan. Terima kasih Bu Ika. Mungkin belum keluar ya. Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. Paired successfully. Baik, terima kasih. Sudah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Adinda saya yang pinter, calon profesor sebentar lagi mengalahkan kakaknya, Ibu Ika Lestari, Dr. Ika Lestari yang silakan. Dan Ibu Bapak Guru SD Negeri Serengseng Sawah 12 pagi, ya. Jadi di sini nggak pernah ada siang atau sore, pagi terus. Senang sekali saya diberikan kesempatan oleh adik saya di sela-sela melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Saya diberi slot, mestinya 12 mata workshop, ini cuma 2 jam. Luar binasa ini. Tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi ibu bapak sekalian, tentang kurikulum merdeka ini sejujurnya bukan hanya ibu bapak di SD Negeri Serengseng Sawah 12 pagi ini yang bingung dan harus bagaimana. Ini saya hampir tiap pekan keliling Jakarta, Jabodetabek, bahkan ke Aceh, ke Kalimantan nanti tanggal 23 rencananya. Terus begitu diminta oleh beberapa perusahaan yang punya sekolahan begitu Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah ini menjadi sebuah kesempatan buat saya untuk berbagi, bukan seperti yang dikatakan oleh Bu Ika, expert, tidak. Kita semuanya adalah sama-sama belajar, ya. Nggak boleh expert itu menganggap kita sebagai orang yang pintar nanti takabur, sombong. Dan saya tidak bisa masuk surga gara-gara sombong, hanya memiliki sedikit sombong saja tidak bisa masuk surga. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Baik. Permohonan dari Ibu Kepala Sekolah kita to the point saja, tapi paling tidak karena adik saya ini ingin belajar, saya ingin sedikit highlight ya tentang kurikulum merdeka ini, sedikit tentang saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau selain dosen saya boleh juga diajak Bu Ika terkait dengan konsultasi pendidikan, saya selalu update. Dan saya nggak mau kata Ahok itu melekat pada diri saya. Karena Ahok itu waktu berdebat dengan Pak Anies Baswedan, dosen tuh hanya tahu teori saja, tak boleh. Saya jawab, tidak semua dosen, sama seperti apa? Tidak semua laki-laki. Dan jadi saya juga trainer ibu bapak sekalian. Kalau ibu bapak sekalian punya kesempatan untuk Bu Ika, outbound, saya punya tempat dengan harga yang murah meriah, ya. Tidak sampai 200.000 sudah dapat outbound, dapat makan 3 kali, snack 2 kali, tempat sudah dapat gratis, tapi bayar tidak sampai 200.000. Itu tempat saya itu di mana-mana. Makanya jangan lihat kurusnya, saya biasa gelantungan. Nah itu ya. Saya juga motivator ya, alhamdulillah, dan instruktur. Baik. Nah ini jadi bisa dibayangkan Bu Ika, 12, ini ada 12 poin yang harusnya ibu bapak kuasai kalau betul-betul ingin melakukan implementasi kurikulum merdeka. Pertama, ibu kepala sekolah dan wakasek, di sini ada wakaseknya. Ada. Nah, Bapak, ada 2 ya. Itu harus segera menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nanti ada contohnya. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini ya. Nanti ada contohnya. Saya kasih semuanya. Udah paket hemat lah, filenya segala macam. Siapa tahu itu justru jalan saya masuk surga. Amin. Kata sahabat Rasulullah itu, jangan kau kira sebuah kebaikan, siapa tahu kebaikan yang kecil yang kau tidak anggap itu bisa jalan masuk surga. Amin. Siapa tahu, ini Bu Ika ya. Nanti kita ada pelatihan lagi di surga nanti. Berikutnya ini kepala sekolah, wakasek dan wali kelas nih harus membedah standar isi kurikulum merdeka, standar proses,
membedah salah satu standar kompetensi lulusan minimal ini, isi, proses, dan lulusan. Karena ini penting, ini prioritas sifatnya. Ya. Yang kedua, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari CP. Nah, nanti juga di sini sudah saya siapkan contoh formatnya. Kita bikin bersama-sama kalau punya cukup, ya. Karena ATP itu sama dengan silabus pada kurikulum 2013, ya. Kemudian CP itu sama dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Kemudian pengembangan bahan ajar. Ini setiap wali kelas dan guru bidang studi minimal Ibu Bapak untuk kelas 1 dan kelas 4 itu di semester 1. Karena kita bisa memulainya, jangan muluk-muluk 1 tahun, yang penting 1 semester diperbaiki, semester keduanya lebih bagus. Begitu ya. Oke, kemudian ini. Berlatih tentang prinsip pembelajaran dan asesmen, ya. Jadi prinsip pembelajaran dan asesmen PPA tentang teaching at the right level atau TAL. Kemudian ada assessment, dulu namanya diagnostik, formatif dan sumatif. Sekarang baru saja 2 pekan yang lalu diganti istilahnya. Jadi kalau ada pengawas, kalau ada instruktur yang mengatakan masih menggunakan asesmen diagnostik, itu keliru karena sudah dibatalkan. Kebetulan saya aktif di kurikulum, ya, di bagian kurikulum, diganti dengan asesmen awal. Mengapa? Nah, ini saya bocorkan, Ibu Bapak, ya. Karena ada protes dari Asosiasi Psikolog Indonesia, karena nama itu sudah dipatenkan oleh Asosiasi Psikolog Indonesia. Diagnostik itu dan asesmennya hanya diperbolehkan oleh psikolog. Guru tidak boleh, makanya diganti menjadi asesmen awal. Tolong informasi ini disampaikan biar tidak ada dusta di antara kita. Amin. Oke? Oke. Nah, Siap. begitu Bu. Kalau sama Potit nyantai aja Bu, ya tahu-tahu udah sore aja gitu ya. Kayaknya nggak cukup nih Pak. Lah makanya 12 Puno. Ini cuma 2 jam sungguh terleleh katanya gitu ya. Lanjut ya Bu ya. Jadi saya rigid banget, oh Bu, Ibu Bapak. Swear sekewer-kewer, saya belajar itu tiap hari kurikulum Merdeka ini. Karena tadi malam saya baru ngomong sama Bu Ika sama kepala sekolah. Tadi malam ada muncul Kepmendikbud 262 menggantikan Kepmendikbudristek nomor 56 tentang pedoman implementasi kurikulum, dirubah lagi. Makanya saya kemarin mendengar istri saya ngikutin pelatihan, saya bilang instrukturnya nggak gaul nih, nggak update. Karena Pak Potit, saya kan punya orang dalam. Kadang-kadang saya juga diminta untuk memberikan pendapat. Jadi saya selalu punya jaringan cepat. Tadi malam baru terjadi. Oke. Nah, lalu nanti kita belajar apa itu asesmen formatif dan sumatif. Lalu, nah, karena di dalam pembelajaran, prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka ini, setiap mata pelajaran itu harus menerapkan project based learning. Nah, berbasis project misalnya gitu ya. Maka mau tidak mau seharusnya kepala sekolah dan guru belajar tentang sintak dari project based learning. Nah, project ini ada 2. Saya singkat saja nih karena ingin buru-buru ya. Pertama, project yang harus dilakukan oleh setiap mata pelajaran. Agama, siapa di sini agama? Nggak ada. Olahraga, matematika untuk guru kelas semuanya. Sebenarnya kurikulum Merdeka malah menjadi guru bidang studi sekarang ini. Nggak apa-apa lah. Jadi kembali ke kurikulum 78 nih sebenarnya. Oke. Jadi yang olahraga harus ada project Pak. Yang agama harus ada project. Yang apalagi mata pelajaran yang lain dalam guru kelas. Setelah itu 80% sampai dengan minimal 70%. 20 sampai dengan 30%-nya project itu harus dibuat khusus untuk P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita praktek. Jadi ingat ya, ini saya bahasanya bahasa ringkas. Kalau Bapak Ibu belajar, wah, kayak benang kusut Nang Ika. Kayak benang kusut. Kesana kemarin saya rigid banget. Alhamdulillah. Semua
sekolah yang saya bimbing itu dalam waktu 3 hari 2 malam bisa langsung membuat produk dan percaya diri untuk menjadi pelaksana implementasi kurikulum 2013. Sementara di sini hanya 2 jam, keren. Oke. Jadi rumuskan P5 itu ya, program penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu. P5. Yang di dalamnya harus ada proyek. Jadi proyeknya itu gabungan dari semua mata pelajaran, kebalikan dari proyek dari setiap mata pelajaran. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Jadi proyek di dalam kurikulum Merdeka itu ada 2. Proyek yang harus diselenggarakan oleh setiap mata pelajaran, ya. Kemudian proyek yang merupakan gabungan mata pelajaran untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Durasi waktunya antara 20 sampai dengan 30% dari jumlah mata pelajaran dalam 1 tahun. Nah, bingung lagi kan? Gimana cara ngitungnya? Sungguh terlalu ya. Ini kan ada 2, kemarin 1. Ada 2, Bu. Karena dia tidak tajam melihatnya. Nanti kita lihat rujukannya semua. Kalau kami di dosen harus ada rujukan, Bu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Oke, yang keenam Ibu. Menetapkan kebijakan muatan lokal khusus kreatif unggulan. Nah, ini Wakasek ya dan Kasek seluruh guru unggulan kekhususan sekolah mix dengan P5. Ibu Bapak sudah nengok di aplikasi Merdeka Belajar? Halo? Sudah? Di situ kan, di sini ada guru penggerak nggak? Ada. Mana Ibu? Belum datang, Pak. Aduh sayang. Guru penggerak itu salah satu kewajibannya memposting apapun yang sudah dikaryakan di sekolahnya untuk ini. Menjadi unggulan sekolah. Jadi Mas Menteri ini inginnya dengan adanya, kan ada 3 kemerdekaan. Ada 3 kemerdekaan nanti. 3 kemerdekaan nanti ini. Nah 3 kemerdekaan nanti kita sampai ya. Nah, nanti sabar. Jadi adanya guru penggerak, kepala sekolah dan sekolah penggerak PSP, program pimpinan sekolah penggerak, itu dalam rangka mengadakan kompetisi secara tidak langsung, banyak-banyakan kreasi yang diposting di website namanya sekolah penggerak atau apa namanya gitu ya, saya lupa yang terbaru ini. Jadi nanti sekolah ibu bapak akan menjadi rujukan sekolah lain karena banyak dibaca nih. Kalau kita mungkin namanya dengan sintasi ya, model begitu. Nah, tim IT di sini siapa Ibu kepala sekolah? Tim IT-nya Pak Dadang. belum datang juga. Iya, dengar. Pak Rizky itu ada. Lanjut, oke. Menyiapkan perangkat pendukung format rapot dengan sesuai petunjuk kurikulum Merdeka. Ini bisa di-download Ibu Bapak sekalian, ya. Di website Sekolah Merdeka itu bisa di-download, tidak perlu ada aplikasi lain, ya. Kecuali kalau swasta. Kalau swasta kan ada tambahan mata pelajaran, ya. Ini tim IT dan wali kelas, lihat contohnya ada. Menyusun pembelajaran tematik, ya. Ya ini, jadi di dalam kurikulum Merdeka ada 2 macam. Ada pendekatan tematik, ada pendekatan integratif. Nah, siapa yang bisa membedakan? Boleh pulang duluan. Tematik. Nah, itu harus tahu itu. Jadi kalau namanya tematik, sama seperti kurikulum 2013, ya. Tema yang diusung didukung oleh semua materi yang ada irisannya dengan tema. Tapi kalau integratif itu sudah tidak lagi melihat apapun sumber mata pelajarannya. Jadi melebur kayak apa ya? Kayak susu dicampur dengan kopi. Nah, jadi saya mau minum kopi maksudnya Bu. Gitu. Jus Pak, jus. Begitu. Jadi sudah tidak ada lagi bagian-bagian integral. Itu di mana adanya? Di P5. Halo Ibu Bapak sekalian, di P5 mana tadi P5? Nah, P5 ini. Di P5 itu sudah tidak lagi adanya tematik, adanya integratif. Karena sudah melebur menjadi satu. Di S2, S3 kan ada kurikulum tematik integratif. Itu harus aja betul guru-guru SD. Karena ternyata di kurikulum Merdeka muncul. Teori itu muncul. Oke ya. Yang ke-9 Bu, menyusun pembelajaran integratif ini tadi saya katakan ya.
Nah ini jadwal melebur, ya integratif melebur beberapa mata pelajaran mulai dari tujuan pembelajaran dan sampai pembelajaran. Lalu menyusun jadwal pelajaran untuk bidang akademik khusus 1 dan 4. Ya, menyusun perangkat ajar. Nah perangkat ajar itu banyak. Di sini meliputi teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran serta bentuk lainnya. Jadi ibu bapak sekalian, ini betul-betul merupakan sebuah tantangan karena perangkat ajar ini fokusnya adalah mata pelajaran literasi dan numerasi. Titik beratnya. Ini saya sedikit menyampaikan dulu ya. Nah, kemudian yang ke-12 mempersiapkan pelaporan kemajuan belajar. Raportnya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Pertama, raport hasil belajar, yang kedua raport hasil proyek. Ya Ibu Bapak sekalian, saya mau tanya, raport hasil belajar dari mana sumbernya? Tadi kan saya sudah kasih bocoran itu. Iya. Ayo Bapak sekalian. Dari mana? Dari Tema. asesmen. Awal. Ya, formatif dan sumatif ya. Iya. Awal tidak perlu. Terus kalau untuk yang hasil proyek, laporan hasil proyek dari mana? Ya tadi proyek yang kita. Dari mana? Proyek yang kita. Dari 2 sumber, dari proyek setiap mapel dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kita semua, keren Bu. Udah nyambung, alhamdulillah udah tune in. Oke ya? Iya. Nah, 12 inilah yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam kurun waktu semester ini, minimal harus dikuasai. Oke. Nah, dari 12 tersebut, Ibu Bapak, mohon izin Bu Ika, saya coba akan menyederhanakan menjadi 4 agenda besar. Pertama, yang paling mendesak, yang as soon as possible adalah bagaimana kita menerapkan prinsip pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Karena tanggal 18 kan sudah masuk sekarang anak SD? Sudah, kemarin ada sekian. Oke, sudah masuk. Iya. Nah, kalau kelas 1 dan kelas 4, mana gurunya? 1 dan 4, dengan baik-baik ya. Harus mencoba menerapkan prinsip pembelajaran ini. Makanya saya memprioritaskan ini dulu. Ada 4. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita jelaskan. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang Ibu tadi minta. Itu kan penting karena ada dalam salah satu rangkaian. Yang ketiga, nah, pembelajaran berorientasi literasi dan numerasi karena di dalam tadi, nah ini di dalam fokus ini, fokus mapel literasi dan numerasi, ini tagihannya banyak. Apalagi mana guru penggerak sudah datang belum? Belum. Belum juga. Maksud saya kalau ada guru penggerak itu sudah langsung nyambung, bisa dibiaskan ke temannya. Oke ya. Nah yang terakhir, kalau memungkinkan Ibu Bapak kan ada penilaian sumatif dan formatif ya, formatif dulu baru sumatif. Itu bagusnya menggunakan literasi numerasi yang menggunakan HOT, Higher Order Thinking Skill. Ini Bu yang dari 12 ini Bu, yang paling penting menurut saya 4 ini. Ini 4 pun bisa berdarah-darah Ibu Bapak sekalian kalau mau belajar serius. Oke, kita mulai ya. Mas Menteri Nadiem ini ketika berbicara masalah merdeka di dunia pendidikan, ada 3 kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Merdeka belajar, kurikulum merdeka mengajar, dan merdeka belajar. Nah, termasuk di kampus kami ada namanya MBKM ya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya ini mengembangkan kurikulum merdeka yang sedang kita bahas, kemudian menciptakan merdeka mengajar kayak apa, dan melayani merdeka belajar seperti apa. Kita mulai sekilas tentang kurikulum merdeka, kata-kata kuncinya. Ibu bapak sekalian, kurikulum merdeka ini lebih menguatkan pendidikan karakter ya, yang langsung diprogramkan di dalam P5 dalam bentuk intra. Nah, tadi saya katakan ya project, dan P5 ini 20-30% jam pelajaran per tahun. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Oke. Ibu bapak nggak usah nyatet, nanti file-nya saya kasih. Amin. Gratis. Ya. Siap. Iya dong.
Untuk kebaikan Ibu Ika ya. Siap. KIKD kurikulum 2013 ya, itu sudah digabung oleh kurikulum Merdeka menjadi namanya materi esensial dalam capaian pembelajaran. Jadi materi esensial adalah gabungan dari substansi materi-materi penting dari kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan namanya capaian pembelajaran. Oke ya. Nah, pencapaian kompetensi dari capaian pembelajaran tersebut tidak lagi diukur berdasarkan tahun, tetapi berdasarkan fase. Ya, fasenya itu 2 tahun. Ya. Nah, saya mau tanya, katanya sering sekali kata Bu Kepala Sekolah, apa maksudnya pemerintah tidak lagi menggunakan capaian per tahun, tetapi dengan per fase? Apa maksudnya? Kenapa 2 tahun? Ayo buktikan kejantanan dan kebetinaanmu, ayo. Siapa yang bisa? Katanya sudah mengikuti pelatihan di mana-mana. Nah, ini bukan. Nah, oke, nanti. Nah, saya Pak. Ya, silakan Pak. Untuk pemerintah mengatakan capaian itu 2 tahun karena dalam asesmen sekarang ini tidak menilai anak dari individu per individu. Oke. Yang dinilai adalah lembaga atau sekolah seperangkat di dalamnya. Jadi dibuatlah seperti ini. Rapat butuh ya Bu ya? Butuh, ya. Baik. Oke. Udah Pak? Ya. Baik. Alhamdulillah. Tapi masih jauh. Masih jauh. Oke. Bapak nanti kita bahas ya. Baik. Nah, kebijakan tersebut ini sebenarnya ini Bu, Pak. Jawabannya di sini. Kebijakan 2 tahunan fase di kelas. Kita bicara S saja ya Bu, karena ada sampai F, A, B, C, D, E, F. Kita tidak bicara yang lain. Kita sampai C saja. Jadi kebijakan tersebut per fase 2 tahun didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan siswa. Nah, teori yang mendukung naskah akademiknya ada namanya teori developmentally appropriate practice. Jadi ketika kita mengajar apapun kepada anak didik harus disesuaikan. Appropriate itu dalam bahasa seperti disesuaikan ya. Developmentally dengan sifat-sifat dari perkembangan peserta didik. Nah, ada 3 nanti. Salah satunya Ibu Kepala Sekolah sudah menyebutkan karakter siswa. Yang duanya nanti. Oke. Teori yang kedua, ML, bukan mix lab ya. Beda ya. Mastery learning. 2 tahun, katakanlah kelas 1 ada 10 capaian pembelajaran. Kelas 2 ada 10 pembelajaran. Di kelas 1 capaian pembelajarannya ternyata baru tercapai 8. Kurang berapa? Kurang 2. Anak boleh tinggal? Nggak boleh, naik tetap kelas 2. Lah, yang 2-nya bagaimana Pak? Dititipkan di wali kelas 2-nya nanti. Atau tetap diberikan di jam pelajaran, tapi itu paling repot. Kita sudah diskusi di kurikulum itu ya. Di pusat kurikulum itu diskusi. Lebih baik dititipkan di wali kelasnya. Makanya Ibu ketika penempatan kelas 2 nanti wali kelasnya, kan sekarang kan baru kelas 1 dan 4 ya. Nah, kelas 2-nya itu nanti harus orang yang sudah pernah memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Karena dia akan bahasa kasarnya mendapat muntahan anak-anak yang rada-rada di bawah KKM. Dulu namanya KKCP ya, KKCP. Oke ya. Yang terakhir adalah kenapa harus 2 tahun dalam satu fase ya? Itu adalah dalam rangka spiraling kurikulum. Menerapkan kurikulum spiral. Tidak boleh anak itu mendapatkan beban. Halo. Ya, halo. Tidak boleh anak itu mendapatkan beban ketika naik kelas, sementara materi yang sebelumnya belum tuntas, belum dikuasai. Contoh matematika. Ibu bapak sekalian, matematika elemennya ada berapa? 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, membagi. 4. Sistematikanya begitu, betul kan ya? Bisa nggak ketika anak belum tuntas master learning, lalu secara sekuen ya, secara spiral, dia harus naik ke kelas 2 langsung melompati materi yang belum saatnya, yaitu mendapatkan perkalian.
Tidak boleh. Tuntaskan dulu namanya master learning sampai anak itu bisa, walaupun agak telat, katakanlah di kelas 1 belum tercapai, di kelas 2 diajarkan. Nah itu namanya tuntaskan dulu. Supaya sequelnya itu atau spiralnya itu betul-betul nyambung. Jangan kayak saya Bu Ika. Saya di SD Pak, SD SMP dulu saya Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Itu jago matematika. Begitu masuk aliyah, mohon maaf yang dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru saya, galaknya minta ampun, kumisnya kayak Gatot-Kaca, matanya melotot, datang ke kelas bawa apa namanya? Menggaris. Siapa sih yang jago matematika? Oh, kita sudah start dulu. Apa yang terjadi? Penjumlahan belum matang, pengurangan belum matang, tiba-tiba harus perkalian. Padahal hakikat daripada perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi yang dikuatkan apanya dulu? Nah, jadi spiraling kurikula diakomodir oleh kurikulum Merdeka supaya jangan ada anak yang tidak tuntas mendapatkan materi ya sebelum melampaui materi yang selanjutnya. Halo, bisa dipahami ya? Pasti kenapa? Ada yang mau tanya? Enggak. Pasti ibu bapak sekalian baru mendengar karena memang naskah akademik itu terkadang tidak dikuasai oleh para instruktur. Kalau kami kebetulan di perguruan tinggi harus based on teori. Oke? Ini dia. Baik. Selanjutnya. Nah, pembelajaran diprioritaskan dengan basis kontekstual, kondisi nyata di lingkungan sekolah ataupun budaya sekitar. Nanti ada contoh-contohnya. Dan yang kedua, personalisasi. Personalisasi ya ibu bapak sekalian. Personalisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kemampuan anak. Nih, oke, ini tidak perlu saya sebutkan. Ini sebenarnya ini harus dibahas tapi terlalu rinci. Nah ini Bu, Bapak Ibu KKN menjadi KKCP ya, kriteria ketuntasan capaian pembelajaran. Saya sekilas saja deh. Ini tadi, Ibu Bapak sekalian mungkin taunya 7 tema. Sekarang sudah ada perubahan lagi Bu Kepala Sekolah. Dari 7 tema, SD hanya 5 tema. Ya, hanya 5 tema. Terus, ini pembagian rapot boleh 3 bulanan ya untuk test. Formatif 1 bulan, sumatif 6 bulan, pembagian rapat per 3 bulan tadi saya sampaikan, KKM sudah. Nah ini modul sudah ya. Nah sekarang saya mau menyampaikan prinsip pembelajaran ibu bapak sekalian. Masih semangat bapak ibu? Masih. Oke Pak ya. Ingat, kurikulum tidak bakalan pernah menjadi apa-apa kalau tidak dipraktekkan, betul? Betul. Nah, untuk bisa mempraktikkan kurikulum Merdeka, kita perlu namanya prinsip pembelajaran Merdeka Belajar, mengajar, dan asesmen. Ini pertama Bapak Ibu sekalian. Kenapa istilahnya Merdeka? Ada 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, yang pertama pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Jadi harus berdasarkan kemampuan anak. Yang kedua, berhamba pada anak, artinya student center, mendahulukan kepentingan anak. Yang ketiga, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan itu, ya keselamatan itu adalah target kompetensi akademik. Jadi mencapai keselamatan adalah target kompetensi akademik, bisa matematika, calis itu umpamanya beres. Tapi jangan lupa, Merdeka Belajar dan Mengajar dan kurikulum Merdeka juga mencapai kebahagiaan adalah non-akademik, yaitu psikologi anak. Nggak boleh lagi anak stres, tinggal kelas, malu, nah makanya dihapus. Adanya fase, Bapak Ibu paham ya? Kemudian tidak boleh lagi anak stres karena mendapatkan materi yang tidak cocok dengan tahapan perkembangan anak. Anak belum ngerti penjumlahan secara tuntas sampai penjumlahan sampai 100 biasanya ya Bu ya Pak. Nah ini langsung perkalian tidak bisa. Nah stres membuat tidak bahagia, kemudian anak juga tidak bakalan enjoy dalam belajar, dihilangkan. Itu namanya Merdeka Mengajar
Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Ini filosofinya. Nah, makanya saya katakan ini, coba Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa menjelaskan diagram proporsi tingkat stres? Saya tadi mengatakan stres. Ayo, siapa yang bisa mendebak apa maksud Pak Oti membuat diagram seperti ini? Siapa yang guru matematika atau biasa matematika di sini jagoan pasti bisa. Halo Bapak Ibu, semangat. Saya sudah 53 tahun saja masih semangat. Gimana Bu? Bisa Bu menerjemahkan ini? Apa maksudnya nih? Aduh. Halo. Diagram progres. Ini prinsip pembelajaran Merdeka Mengajar loh. Jangan salah, Ibu Bapak nggak boleh bikin stres. Siapa yang bisa menjawab? Saya coba Pak Devi. Coba silakan. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Saya bikin sendiri nih Bu Ika. Ya, bikin sendiri. Tidak ada di pelatihan kurikulum Merdeka. Ini apa nih? Semua apa namanya Bu? Nah, jadi semakin tinggi tingkat kesulitan, ya, Semakin banyak ya akan membuat stres dan membuat anak jadi resah. Akhirnya tidak ada keinginan. Nah, sementara tingkat kemampuan anak semakin jauh dituntut oleh kurikulum. Nah, jadi dengan demikian kita harus melakukan motivasi. Kita harus melakukan bagaimana cara menciptakan perasaan rasa bosan. Makanya di dalam ATP, alur tujuan pembelajaran, ada namanya kolom variasi. Nanti akan saya berikan. Mana di sini yang guru penggerak? Ibu ya Bu ya? Apa Bu? PP, pengajar praktek. Pengajar praktek. Baik. Itu ada variasi. Nah, variasinya apa? Supaya menghilangkan titik bosan. Rasulullah saja, ini sedikit melebar. Ketika suaminya disuruh berperang, mengajarkan Islam di tempat yang lain, bertanya Rasulullah, "Hai istri sahabat, berapa lama kalian tahan ditinggal oleh suami kalian?" Apa jawaban para istri sahabat yang ditinggalkan suaminya berdakwah kemana-mana? "Ya Rasulullah, andai saya tidak punya iman kepada Allah dan kepada engkau, niscaya ya ranjang ini akan bergoyang lebih dari 3 bulan. Seandainya kami tidak lebih dari 3 bulan. Jadi artinya 3 bulan dalam perspektif psikologi saya buka, itu orang perlu refresh. Maka anak pun makanya perlu ada project based learning, Ibu Bapak sekalian. Baik dalam mata pelajaran maupun dalam penguatan program profil belajar Pancasila. Di sini namanya menghilangkan perasaan bosan. Makanya dalam 1 tahun maksimal 2 kali, minimal 2 kali. Jadi kalau 1 tahun 4 kali bagus. Guru-guru pun begitu Bu. Kalau saya jadi konsultan di sebuah sekolah 3 bulan pasti saya outbound. Walaupun kecil-kecilan itu kayak semacam ngecas. Bagus, menghilangkan rasa jenuh. Nah, inilah kalau kita mau melakukan optimalisasi dalam pembelajaran, optimalisasi dalam pembelajaran. Oke. Nah, kurikulum Merdeka tadi saya katakan perlu mempelajari teaching at the right level. Ibu Bapak sekalian, mengajar sesuai dengan tingkatan yang tepat bahasa kitanya, ya. Ini tidak perlu dijelaskan. Ini saya dapat dari jurnal, ternyata orang India itu luar biasa melakukan ini semua ya. Kenapa India sekarang sudah bisa mengalahkan Indonesia dalam industri? Kenapa orang-orang teknokrat India bisa menguasai otomotif? Karena dia menggunakan TAP, teaching at the right level. Kenapa Jarimatika dikuasai oleh orang India? Karena memang luar biasa. Saya mencermati beberapa jurnal tentang TAP itu luar biasa. India lagi. Baru diikuti yang lain. Ya, nah singkat kata, karena bentanya singkat-singkat, TAP ini Ibu Bapak sekalian pelaksanaan dalam kurikulum Merdeka. Guru sebelum mengajar, halo Bapak Ibu, harus melakukan 3 hal. Pertama adalah asesmen, yang kedua perencanaan, ketiga pembelajaran. Ini maksudnya
Saya lagi bikin sendiri. Jadi sintak dari teaching at the right level, sebelum ibu bapak mengajar, idealnya lakukan assessment. Tadinya diagnostik, saya ganti sekarang dia jadi assessment awal. Ya, jangan lagi menggunakan ikut-ikutan yang salah, karena ada kebijakan baru. Nah, kemudian formatif, sumatif. Untuk apa kita melakukan assessment awal, ibu bapak sekalian? Halo bapak ibu, ini dia. Ya, catatan hasil asesmen ini, yang asesmen awal ini, targetnya punya 3. Pertama, ibu kepala sekolah tadi sudah mengatakan agar guru itu tahu karakteristik dari setiap anak dari A sampai ke Z. Si Ana, si Ani, si Ine, si Indro, si Andri, si Andre. Terus karakternya kayak apa? Yang kedua, potensinya ada di mana? Tadi pagi saya ngobrol, kenapa ya Bi di SD negeri maupun swasta, terutama negeri katanya tidak ada pengembangan minat bakat. Baru di SMP diapresiasi. Di SD kan jarang Bu. Nah itu keliru. Justru kenapa orang-orang Barat melahirkan Ronaldo, Ronaldinho, kemudian keren-keren? Karena sejak TK saja mereka sudah dibidik. Di Finlandia, ibu bapak sekalian, ada pelatihan anak masuk SD itu, dia mendemonstrasikan di depan wali kelas, kepala sekolahnya, secara pribadi tentang dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya. Hebat Bu. Di Finlandia anak TK masuk SD harus begitu. Di kita boro-boro. Nah, jadi potensi harus diketahui. Lalu yang ketiga, kebutuhan siswa. Jadi ingat, asesmen awal dalam rangka menemukan 3 ini. Setelah ini baru kita menyusun RPP atau modul ajar, yaitu perencanaan. Menyusun perencanaan proses pembelajaran yang sesuai, menyusun perangkat ajar apa yang digunakan, metode hingga pengelompokan siswa. Dalam satu kelas itu kalau kurikulum merdeka diharapkan ada pengelompokan. Ini siswa yang katakanlah lower, middle, dan gitu ya, sehingga nanti guru boleh kenapa Bu? Tadi siapa? Boleh dikelompokkan ya? Boleh untuk memantau, tapi jangan vulgar. Kamu yang mau ngomong sini ya, nggak boleh gitu maksudnya. Kita. Jadi kalau dulu kan kita membuat tempat duduk tuh semaunya kita. Sekarang beda, kurikulum merdeka harus mengapresiasi kemampuan anak. Ya, jadi boleh menggunakan jajar pertama, kedua yang rada-rada lower, middle, upper, belakangan gitu ya. Kalau dulu kan berdasarkan orang tua pengennya apa dan sisipan orang tua kepada amplopnya gitu ya. Tidak tahu itu benar nggak tuh ya? Nggak beda sih Pak ya. Yang terakhir, nah baru setelah kita bikin rencana itu pembelajaran, melakukan asesmen berkala, yaitu tadi formatif ya, dalam rangka mengetahui proses perkembangan yang terjadi pada siswa, melakukan evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran. Oke, itu ya. Jadi target itu penting. Nih saya ingin menonton sebentar ibu bapak sekalian. Ini
Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Saya mau tanya, apa yang Anda dapat tangkap dari video tersebut? Dihubungkan dengan tak. Ayo guruku, waduh. Saya ketinggalan itu ya. Biasanya saya kasih coklat atau yang betul saya motivasi. Saya kan motivator. Ayo, siapa? Kan ibu bapak suka menuntut anaknya. Siapa yang mau bertanya? Kenapa ya ibu? Bapak, sebutkan namanya Pak biar kenal saya. Pertanyaannya Pak, apa yang Anda dapat tangkap dari video tersebut dihubungkan dengan taos? Silakan Pak. Yang saya dapat dari video tersebut adalah bahwa belajar itu tidak membosankan dan belajar itu adalah menyenangkan, sehingga anak tidak menjadi sebuah beban. Terima kasih. Menyenangkan, oke, berarti lebih mengarah pada variasinya ya, oke. Dihubungkan dengan tasknya lagi, ibu bapak sekalian, ya silakan Bu. Bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru, ini kalau di dalam pembelajaran berarti kita harus memperhatikan kebutuhan yang ada, sifat dan karakteristik siswa. Terus apalagi Bu? Udah betul. Sehingga kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Iya, tepuk tangan buat ibu, keren. Itu maksud saya. Tadi kan ada 3 karakter, potensi dan kebutuhan. Coba Pak, siapa guru olahraga Bapak? Siapa? Ada nggak tadi permainannya? Betul kan ya? Betul kan ya? Coba kalau anak langsung disuruh pasti tidak bisa. Harus ada tahapan. Nah, jadi teaching at the right level bisa membuat pembelajaran jadi menyenangkan, kata Bapak tadi Pak ya. Kemudian kita juga dengan teaching at the right level bisa mengatur anak butuh apa, potensinya seperti apa, dan karakternya seperti apa. Tepuk tangan buat kita sekali lagi ya. Oke, sebenarnya ada 2 video tapi saya satu aja deh, biar penasaran ya. Ini penting, nggak penting juga tapi waktunya ya. Nah, mengapa saya katakan tadi perlu ada variasi? Nih ada, saya juga ambil dari jurnal. Kita saat ini ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, ibu bapak sekalian, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai orang yang berada pada petuntutan education 4.0. Bukan hanya industrial revolution 4.0, tetapi karena dalam dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan tuntutan industrial revolution 4.0 atau revolusi industri 4.0 gitu bahasa kitanya ya, maka educationnya pun harus 4.0. Di mana ciri daripada education 4.0 itu berkesesuaian dengan kurikulum merdeka. Ya, Ibu Bapak, apa itu? Di kurikulum merdeka menjadikan siswa itu sebagai apa Bapak Ibu sekalian? Ibu penggerak sebagai apa siswa itu dalam kurikulum merdeka? Ayo Bu. Sebagai apa? Sebagai sentral aktivitas. Merdeka anak yang biasa digebrak-gebrak. Perhatikan guru ke depan, nggak ada cerita lagi begitu. Nah, dalam istilah ilmu pendidikan namanya hedagogi. Hedagogi itu ilmu cara mendidik bagaimana anak dijadikan sebagai center di dalam pembelajaran. Nah, singkat kata, menghalangi ya? Mau keluar? Tadi katanya nggak keluar. Betapa pentingnya guru itu memahami ketika melakukan pembelajaran, memegang prinsip bahwa anak adalah sebagai pusat atau center of activities. Nah, makanya di sini
Ibu Kepala Sekolah, saya tadi bertanya siapa tim IT-nya di sini. Karena ciri daripada sebuah pendidikan yang betul-betul beradaptasi pada ini adalah ada 6 itu semuanya berkaitan dengan IT. Ada 6 cirinya. Pertama adalah personalized learning. Perseorangan ini Bapak Ibu masih ingat nggak tadi? Perseorangan mana tadi? Perseorangan. Lupa saya. Nah ini personal. Ya, ini kalimatnya dari kurikulum Merdeka. Nah jadi kembali ke tadi materi yang tadi. Personalized learning, pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan individual atau perseorangan. Kurikulum Merdeka itu intinya. Makanya Ibu Kepala Sekolah perlu mengembangkan bagaimana para wali kelas mampu menangkap potensi-potensi dan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan menggunakan asesmen awal. Nah, asesmen awal itu bisa menggunakan kuisis. Nanti saya kasih Bu contoh-contohnya ada. Jadi kalaupun saya tidak bisa mendampingi untuk workshopnya, Ibu tinggal copy paste lakukan. Menggunakan kuisis saya ada, menggunakan Kahoot juga ada, menggunakan Mentimeter juga ada. Tinggal siapa yang punya kemampuan berbagilah sama temennya, begitu ya. Yang kedua adalah digitalized and virtual classroom, menyediakan ya Ibu Bapak sekolah itu bagaimana caranya sekolah itu di samping anak ada di sekolah, bagi anak yang tidak ada di sekolah dalam perjalanan atau sedang sakit itu terlayani juga Bu. Namanya virtual classroom. Ya. Jadi dengan adanya kelas-kelas yang virtual, sehingga nanti tidak ada lagi hambatan anak yang punya masalah ketidakhadirannya di sekolah. Itu maksudnya Bu ya. Yang berikutnya kita harus meningkatkan smart technology, teknologi yang lebih adaptif lah dengan kebutuhan anak SD. Makanya IT di SD sekarang sudah boleh dimunculkan lagi Bu ya. Nah itu. Kemudian augmented virtual reality ini lebih keren lagi nih. Bagaimana kita mempunyai kemampuan secara finansial melengkapi. Augmented itu kelengkapan ya, kelengkapan dari kebutuhan virtual reality VR. Contohnya kita tidak punya dana Bu, gurunya kreatif kan tadi Ibu ya, download di internet, tidak bisa datang ke ke Zoom apa namanya itu, kebun binatang, kita hadirkan seolah-olah kehidupan nyata hadir di depan mata kita, namanya virtual reality. Itu kemampuan guru mendownload, merekayasa teknologi sangat amat dibutuhkan pada saat kita pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Singkat saja lagi, yang kelima, nah artificial intelligence. Anak-anak zaman sekarang itu, Ibu Bapak, kalau diberikan handphone, emaknya kagak ngerti, anaknya udah ngerusak duluan. Bener nggak? Sama, ya, saya juga walaupun dia dikit-dikit ngerti, tapi anak saya yang dulu diajari saya, sekarang mengajari saya. Nah, karena sekarang sudah difasilitasi oleh adanya kecerdasan tiruan atau artificial intelligence, maka guru jadikan itu sebagai potensi, kan pengembangan potensi tadi ya, yang senang robotik, yang senang animasi, yang senang apapun silahkan. Yang senang kaligrafi ada, tinggal menggunakan style font bisa langsung membuat kaligrafi, bikin expander kecil-kecilan, nggak usah lagi guru. Terakhir, nah ini gamification. Kurikulum Merdeka dalam ATP atau alur tujuan pembelajaran mewajibkan guru itu bisa menerapkan variasi berbagai macam pendekatan. Di antaranya apa? Kalau ada materi-materi berat yang udah berkali-kali diterangkan kagak nyambung, bikin dengan games. Langsung Bu, dengan games. Biasanya dengan bercanda, biasanya dengan permainan begitu anak nyambung nggak? Nah, kemampuan kita mengemas materi-materi yang berat ataupun yang ringan dalam kemasan bermain, tetapi di situ ada edukasinya, dikatakan gamification.
Nah, di kurikulum Merdeka itu ada itu keinginan untuk itu. Itu pembelajarannya, Bu, ya. Nah, karena apa harus begitu, Pak? Bapak Ibu, kita ini berada pada generasi alfa, bukan lagi generasi Z. Ya, generasi Z sudah lewat. Generasi alfa. Di mana anak lahir selalu dan selalu berada pada pengaruh lingkungan Google. Makanya dikatakan dengan Google Kids. Anak-anak yang tidak pernah lepas dari Google. Ya, saya sebel banget kalau udah komat, kan saya ketua DKM Ibu Ika. Komat, jemaah tuh. Udah orang lain udah pada sufu vakum, saya katakan ada tuh anak-anak muda mainan terus. Saya bilang gitu, gimana nih mama anak? Oh iya Pak gitu ya. Jadi jangan dimarahin tapi diingatkan, taruh dulu. Nah jadi itu Google Kids itu memang luar biasa. Oke. Tidak perlu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mengapa harus demikian Bapak Ibu? Nah, karena kita ini berada pada zaman yang sekolah yang mau tidak mau. Saya baru saja Bu Ika di Jatimahur mendirikan SMP Al-Azhar 55 Jatimahur. Itu menggunakan dua keunggulan. Pertama adalah sebagai Islamic Green School. Ini saya senang sekali. Saya tadi mohon izin nyuri momennya untuk memotivasi teman-teman saya. Yang kedua menggunakan IT. Di sana kelas 7 sudah menggunakan tablet, bukan kapsul, bukan puyer, tablet. Di mana di sini materinya anak guru-guru itu sudah ada dari mulai asesmen awal kita sudah praktikkan masukkan di sini. Anak dikasih tablet, jadi paperless, tidak punya dukungan buku manual, semuanya paperless. Karena di sana kertas itu sangat berarti buat kami sebagai sekolah yang perintis Green School. Oke? Nah, Ibu Bapak sekalian, platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, ya, untuk berkarya dan lain sebagainya. Jadi guru penggerak atau Ibu istilahnya apa tadi? Bukan guru penggerak, pengajar, PP ya. Nah, itu ada kewajiban memposting apapun yang bisa menggerakkan atau ngomporin lah bahasa kitanya guru-guru yang lain se-Indonesia dengan menggunakan platform Merdeka Belajar dan Mengajar. Dosen pun mesti begitu. Jadi bukan hanya inkubator bisnis. Jangan hanya dikumpulin saja, bikin Raymond itu dengan begitu. Saya siap saing Ibu, saya udah punya persiapan guru besar nih. Nah ini persiapan guru besar saya sudah dikumpulin dari saya. Ini karya saya Bapak Ibu sekalian ya. Diam-diam ya, saya tidak mau kalah sama anak muda nih. Ini buku terbaru saya nih dibiayai 120 juta oleh Kementerian Perhubungan. Oke. Nah ini yang terbaru, Oktober Solah lahir. Jadi Ibu Bapak sekalian tidak boleh kalah sama orang tua model saya 53 tahun. Besok 17 Juli saya ulang tahun. Besok nih yang ke-54. Belum. Nah, saya juga menciptakan sebuah lagu ya, tapi tidak karena waktu terbatas. Ini sudah ada di YouTube. Ini yang terbaru. Kenapa? Hah? Oh, Hidayat. Mau, udah lah ya Bapak. Oh, Hidayat. Ada loh. Langsung nih. Nggak kalah sama Bu Ika saya. Ini karya saya. Saya kalau ada minggu pengen nyanyi mulu. Ini di rumah saya nih. Kau tempat untuk aku mengharap,
Maha Pengasih Penyayang. Ayo Wika, masa kalah sama orang tua? Terimalah sujudku, kening wajahku tertunduk malu menghadap Sang Pengampun sepanjang waktu. Jangan kalah sama orang tua. Jawab bawa serta penyesalan dosa-dosa dan kehilafan saat terindah sujud menghadapmu, saat terdekat aku dan wahyu. Udah ya. Lagi pelatihan. Jadi saya buktikan, saya betul-betul terinspirasi oleh omongan Pak Ahok waktu itu menghina Pak Anies waktu debat. Bapak kan dosen, taunya cuma teori. Buset dah, sakitnya tuh di sini. Supaya saya buktikan tidak seperti yang kau duga. Nah baik ya. Jadi ibu bapak sekalian ini sudah dilewati oleh kita. Ini contoh-contohnya nanti Bu. Ini penilaian hasil pembelajaran, contoh asesmen awal. Kita coba ya. Kalau tidak dengan workshop nggak bisa memang. Nah ini Bu, saya nanti kasih. Soal kawan-kawan saya kasih. Tuh ya Bu, ini untuk kelas 1. Tuliskan huruf abjad. Ini adalah asesmen awal contohnya. Oke. Kemudian contoh berikutnya untuk kelas 1 juga nih yang menggunakan apa namanya nih? Ini jagonya Wika nih, football. Internetnya nggak ada. Gak usah lah, udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ibu bapak dalam workshop saya tongkrongin Bu Ika 3 hari 2 malam bisa lengkap semua 1 semester. Jadi nggak mungkin kalau 2 jam tuh nggak mungkin sekali. Kita schedule ya Pak, schedule Bapak. Monggo, tapi jangan mendadak Bu. Ini karena Ika aja nih udah deket banget. Pak tolong deh. Saya jujur aja 3 kegiatan hari ini. Ada saya kan jadi konsultan di TK juga. Orang tua minta saya, ini hari pertama masuk sekolah, orang tuanya ada seminar. Saya tekan gimana ya? Hanya asisten saya yang lain yang ngajuin. Karena kalau di sini kan Ika mintanya saya, padahal sudah ditawarin asisten saya, nggak mau dia. Udahlah gitu ya. Betulan saya mau ke Serang, jadi kan dia sekalian lewat. Nah, sekarang langsung nilai contoh rapot ya. Tadi kan ada katakan mana nih, asesmen formatif dan sumatif. Nah ini Bu, Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak yang pernah mengikuti SD tahun 78, Ika belum lahir. Siapa? Bapak ya Pak ya? Tahun 78 Ibu ya? Kita Bu ya? Ingat nggak nilai begini Bu? Persis. Ini adalah sumatif ya. Nama siswa. Kemudian ini capaian pembelajaran yang ditargetkan dalam 1 semester ya Bu ya. Kemudian sini ada sumatif 1 sampai dengan berapa kali tergantung maunya Ibu Bapak sekalian. Nah ini nanti di rata-rata nilai akhirnya. Kemudian ada non tes, ada tes juga. Akhirnya nanti akan muncul seperti ini nilai rapotnya ya rata ya, rata-rata atau rata. Kalau isi saya namanya rata-rata. Rata-rata. Nah, jadi komponen yang dimunculkan kalau di dalam rapot tahun 78 ada nomor, ada mata pelajaran, ada angka, ada tulisan 80, betul nggak? Itu kami Bu, kamu belum lahir, betul Bu ya? Nah sekarang beda. Dari sini diturunkan ke dalam penggabungan sumatif 1. Nah lihat dari yang tertinggi dan yang terendahnya dimunculkan jadi kata-kata. Di sini apa nih? Kebetulan nih IPA. Ya sebenarnya bukan IPA, IPAS kalau di SD itu ya, ini kurang juga ya, IPAS ya. Walaupun di PGSD itu protes guru-guru dosen-dosen IPA IPS-nya. Kami kan mamalianya berbeda katanya gitu.
Ya sudahlah, yang maunya Pak Menteri gitu ya. Nah, jadi yang bagusnya itu adalah di IPA, kemudian yang kurang bagusnya adalah di konsep waktu. Nah, dimunculkan. Jadi informasi yang di sini adalah menggambarkan yang positif, yang paling tinggi dan yang paling kurang. Paham ya Bu sekalian ya? Rapotnya nanti ada di sini. Dari mana asalnya? Dari proses ini. Sama seperti biasa kita cuma langsung sampai, bahkan sekarang menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar itu sudah gampang sekali. Setiap kali asal tim IT-nya mendownload, sebarkan ke Google Site ya, di sini barangkali ada ya, atau di Google Drive, nanti tinggal download, masukin di jangan mendadak.com gitu ya, tetapi betul-betul begitu sumatif pertama masuk, formatif terus begitu, akhirnya bisa di rata-rata otomatis akan muncul seperti ini. Rapotnya amat sangat sederhana dibandingkan dengan kurikulum 2013 jauh. RPP-nya kan di kurikulum 2013 ada 22 komponen, di sini cuma 3. Jauh sekali. Waktu itu hafal banget, saya punya sekolahan yang latih guru-guru gitu ya. Cuma 3. Pertama ada tujuan, kemudian ada proses, yang ketiga ada sesudah. Enak banget. Jadi guru jam sekarang tuh enak banget. Ya, kalau RPP-nya, kalau PPKN harus munculkan KI1, KI2-nya harus muncul itu PPKN dan agama. Sekarang sudah ada lagi. Oke, ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang kedua Bu, dari 4. Project, bagaimana cara membuatnya? Ingat janji saya tadi ya, saya juga lupa, Bu Ika ngingetin, saya mau ngirim file semuanya ya. Yang kedua, Ibu meminta project penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5. Gimana caranya ini Bapak sekalian ya? Tadi saya katakan project ada 2, dalam mata pelajaran dan ada project khusus melebur semua mata pelajaran, namanya P5. Ini porsinya di kurikulum 2013 sudah ada tapi belum jelas. Nah, singkat kata, di kurikulum Merdeka ini sudah mendapatkan porsi 20 sampai dengan 30% dari keseluruhan jumlah jam dalam 1 tahun. Nah, nanti ada contohnya di sini. Ya, oke. Ini profil pelajar Pancasilanya 6 maaf. Ini tema-temanya, ingat temanya ada 7 tapi di SD cukup 5 nih. Nomor 3 dan 4 tidak ada. Maaf, 4 dan 5. Bangunlah jiwa dan raganya itu SMP ke atas, Suara Demokrasi. Ini ada sumbernya di panduan halaman 29/32. Saya tidak ngawur, ada semua rujukannya, nanti saya kasih. Oke. Jadi tema ini contohnya alurnya seperti ini Bu. Cara membuatnya ada 5 tahapan. Pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa per kelas. Sekali lagi dengarkan baik-baik ya. Bisa per kelas, bisa gabungan kelas. Ya, kalau paralel. Kalau paralel gabungan kelas supaya ininya juga tidak terlalu banyak. Ya, Bapak. Nah, jadi bisa per kelas, bisa gabungan kelas. Ya. Yang sejenisnya itu paralel. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi Ibu Bapak di sini sudah bagus. Saya sudah bangga sekali walaupun sangat sederhana, gangnya sempit sekali, mobil saja susah. Ya, tetapi hijaunya itu betul. Saya langsung share ke sekolah yang saya bina. Saya banyak belajar dari sekolah negeri juga. Walaupun boleh dikatakan seperti ini, tetapi bersih, kemudian sejuk, dan itu bagus buat anak-anak. Ya. Nah, jadi sesuaikan. Di sini apa dominannya? Green School, oke. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, merancang dimensi tema. Nah, tadi yang dari 7 kan menjadi 5. Mana kira-kira tema yang masuk? Yang keempat, baru menyusun modul project. Kayak rencana gitu loh. Mau ngapain? Nanti ada contohnya. Saya kasih contohnya dulu. Terakhir, yaitu merancang strategi pelaporan hasil project. Ke mana? Ke website tadi, platform sekolah penggerak atau itu mereka mengajar atau belajar. Jadi semakin banyak proyek kreativitas dari guru mewakili sekolah, semakin populer. Yang populer bukan sekolahnya, kepala sekolahnya. Tepuk tangan dong buat kepala sekolahnya. Keren, karena saya dari kepala sekolahnya ya Bu. Nah ini contohnya. Contoh sekolah mahasiswa saya dulu yang S2 Bu.
S2 di UNJ Pendidikan Dasar, namanya Ibu Seni. Kalau ibu bapak sekalian jalan-jalan ke Denpasar, cari sekolah namanya Sekolah Anak Emas, terbaik se-Denpasar sebalik. Nah itu kepala sekolahnya mahasiswa saya, ini beliau ini. Ini temanya, contohnya Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, kearifan lokal, gaya hidup, pilih salah satu. Lalu ibu bapak boleh menurunkan dari tema itu menjadi topik I love Indonesia. Kebetulan bulan depan kemerdekaan masuklah di sini. Ya Bu, apa nih? HUT Kemerdekaan RI, Parade Bahasa dan Budaya. Nah, contohnya. Apa dimensi dari P5-nya? P5-nya kan ada keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan berdarah yang 6 tadi. Yang 6 tadi, nih biar saya kembalikan ke sini. Nah, yang 6 tadi ini nih. Jadi setiap ada tema, topik, aktivitas, rujuk, bisa satu, bisa semuanya yang terkait secara irisan. Oke? Ya Bu ya. Contoh lain, kewirausahaan kan ada tuh tadi. Ya. Temanya apa? Topiknya sekolahku hebat. Bikin. Ini oleh tim, oleh kita. Boleh bareng dan boleh per kelas. Nah, kebetulan di sini sekolah Islam, SDIT Islam ya, SD Islam. Tasmi akbar artinya mendengarkan Al-Quran secara berjamaah. Apa nih? Bukaja, bulan berkarya dan berbelanja. Nah, senang banget anak-anak belanja. Programnya begitu. Apa dimensi yang diumumkan? Ada kemandirian, ada kreativitas, ada gotong royong. Terus begitu. Cukup. Tapi dokumentasinya ibu bapak harus kuat. Sehingga diposting di dalam website sekolah program mereka mengajar atau belajar itu kelihatan, oh ini produknya begitu. Dan ini pun sudah. Nanti saya kasih linknya kalau perlu. Oke. Kemudian tadi saya sampaikan bagaimana cara membuat jumlah jam untuk mata pelajaran. Di situ ada proyek dan proyek yang untuk 20 sama dengan 30%. Nah ini Bapak sekalian, ini terlalu kecil ya Bu. Saya tempel uang 100.000. Jelas ya uangnya. Ini ada alokasi waktu dan mata pelajaran. Agama terus sampai dan olahraga Pak. Nah, jangan khawatir ada olahraga Pak. Nah, karena tadi ada porsi 70-80 untuk ini, 20-30, silakan tetapkan Bu mau minta 70 untuk ininya atau 80. Nah kebetulan di kawan saya itu, maaf, di mahasiswa saya itu di Anak Emas mengambilnya hanya 20 limit bawah. 20% dari total jumlah jam pelajaran dalam 1 tahun, maka ketemulah 252 jam. Dibagi deh untuk 2 semester, butuh berapa? Bisa jadi satu semester cukup 2 kali. Dan itu terjadi hanya hari Sabtu saja, 8 terus setiap kelas. Ini bagus. Publikasi didukung oleh website, kemudian anak-anak juga gembira, tidak ada stres, guru juga punya variasi. Itu tujuan dari Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Ini yang kelas 4. Oke ya. Nah yang ketiga Bu, biar cepat, ini udah setengah 10 nih, setengah 11. Sekarang pembelajaran berorientasi literasi dan numerasi ini kan amanah. Ya Ibu PP. Amanah. Karena apa? Ini dia Ibu Bapak sekalian. Mengapa pembelajaran literasi numerasi di SD digenjot sekarang? Karena menurut INAF, bukan INAF, rawat INAF bukan ya, INAF. Indonesian National Assessment Program. Tes yang mengambil sampel siswa kelas 4 di 34 provinsi dulu ya, sekarang udah 37 provinsi. Nah, dosen PP kan hafal. Ada penambahan 3 provinsi di Papua supaya tidak merdeka ya. Jadi dikasih otonomi lagi. Oke, menunjukkan ini Bu Bapak sekalian, kemampuan literasi membaca, literasi sains dan literasi matematika siswa masih sangat rendah. Ya. Tahun 2021 kita dari 63 kita urutan ke 61. Jadi 3 dari bawah. Dari bawah. Nah, atas dasar inilah kurikulum Merdeka mewajibkan sejak SD
guru-guru itu ketika mengajarkan literasi numerasi, literasi apapun ya, bahasa, sains apapun, menggunakan pendekatan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ingat, bukan soal kebiasaan jelek nih, termasuk dosen-dosen PGSD. Tidak ada namanya soal HOTS. Adanya adalah proses HOTS. HOTS itu Higher Order Thinking Skill. Siapa yang jago bahasa Inggris di sini? Pasti itu proses. Ibu ya, proses. Kalau nanti proses sudah selesai, kita mau menyusun soal, namanya bukan soal HOTS, tapi HOTS, Higher Order Questions. Pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi. Tapi begitulah Bu, kita latah dengan istilah yang salah. Kalau saya konsisten, saya tahu ilmunya, nggak mau saya mereka sama dengan mereka. Jadi biasakan. Setelah ketemu Pak Otip dan Bu Ika, tidak ada soal adanya hoax, begitu ya. Hoax itu bukan soal, tetapi proses. Saya punya buku 90 halaman dalam bahasa dari Inggris. Itu tentang hoax, ya, hoax dan hoax. Itu di situ jelas sekali. Nah, kebanyakan orang ikut-ikutan nggak tahu kerangka naskah akademiknya. Oke, nah ini contoh-contoh literasi membaca Bu ya. Ini siswa memperoleh skor rendah, kemudian matematikanya rendah juga, sainsnya rendah juga. Nah maka pembelajaran literasi di SD diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap teks bacaan, Ibu Bapak, banyak-banyaklah wacana, ya. Dan semua mapel yang meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi tuh. Ini proses meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan soal. Bertobatlah wahai guru. Itu kelihatan kita pinternya kalau di situ. Oh ternyata bisa membedakan ya. Ini secara akademik. Jadi manusia itu Bapak sekalian dalam peta asesmen awal pasti ada yang namanya anak yang upper, middle dan lower. Sama proses belajar pun sama. Ada lower order thinking skill, ada higher order thinking skill. Ada 6 tahapan. Di mana guru ketika mau mengajar proses HOTS itu sebaiknya melewati 6 hal ini. Kadang mengingat, kadang memberikan penjelasan ceramah, kadang memberikan soal untuk menerapkan, kadang memberikan kesempatan untuk mensintesa atau analisis, kadang memberikan kesempatan untuk menilai baik kita maupun siswa, dan ada karya. Project adalah dalam rangka top di situ. Tepuk tangan buat kita semua. Paham ya Bu? Alhamdulillah. Kebahagiaan bagi saya itu kalau ternyata wah, terbuka semua. Project itu adanya di higher order thinking skill, tingkatan yang tertentu, kreatif. Oke. Jadi kurikulum Merdeka itu sudah bagus ya sebenarnya, tinggal gurunya mau nggak gitu. Oke, ya. Nah ini, jadi kalau ternyata kita sudah dikasih tahu sama Pak Otip, ngajar mah kumaha cek aing wae gitu ya. Apa kata saya saja, nggak bisa begitu. Ya udah. Walaupun sudah berkali-kali mendapatkan pelatihan, di workshopkan, paling banter dia akan menyanyikan lagu Dian Piscesa. Aku masih seperti yang dulu aja gitu terus, nggak mau berubah. Menghafalkan, menjelaskan, menghafalkan, menjelaskan. Nggak pernah anak praktek, nggak pernah anak ditantang untuk problem solving project based learning, nggak pernah anak diberikan kesempatan untuk mendisplay, apalagi ngurusin project. Bagus banget ini, mau nggak materinya? Mau kuliah ya. Saya ngajar di pasca itu tentang kurikulum, jadi ini dibongkar total. Ini sama dengan kuliah S2/S3 ya. Nah itu ya, nih pengertian-pengertian biar saya sendirilah ya gitu ya. Jadi yang namanya berpikir atau thinking dalam proses pembelajaran ketika Ibu Bapak membuat soal nanti itu tidak harus is not knowing, hanya sekedar tahu. Jangan juga is not remembering, jangan hanya menghafal. Ya, mengingat, maaf, kalau menghafal memorizing ya. Suka tukar-tukar malu. Udah tua. Saya pernah
ngajar pakai sendal. Astagfirullahaladzim. Makanya sekarang mau di mobil ada 2 tuh sepatu. Khawatir. Repeating apa repeating? Mengulang. Enggak begitu. Nah, jadi menemukan, menganalisis, mencipta, merefleksi, berargumen, itu yang zaman sekarang anak-anak itu butuhkan. Ingat ya, tadi saya ada bahasa Arabnya, tapi ini karena guru sekolah negeri jadi saya umpetin aja deh Bu. Di dalam Al-Quran dan ajaran Islam itu sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan berbicaralah atau ajarilah anak ya sesuai dengan kadar kemampuan anaknya zaman itu. Khatibun nas ala qadri uqulihim, istilah bahasa Arabnya itu. Jadi kita tidak boleh, saya kan udah berpengalaman ini, udah 25 tahun mengajar. Iya pengalaman, tapi hanya bergeraknya di mana? Di situ aja tuh. Nah, di loss terus itu namanya bukan pengalaman, penglamaan itu namanya. Penglamaan. Nggak boleh, harus berubah. Kalau tiba-tiba ada pelatihan ikut walaupun saya terseleksi, nggak apa-apa, yang penting judulnya saya bisa menjawab kebutuhan anak mahasiswa itu ya Bika. Ayo Bapak Ibu sekalian. Jadi ini prinsip HOTS itu memecahkan masalah. Di sini kan ada tadi yang memecahkan masalah, jadi evaluating, berpikir kritis, berpikir kreatif, berargumen, mengambil keputusan. Nah, karena apa, Ibu Bapak sekalian? Kebetulan saya SP3-nya di pendidikan anak. Saya belajar neuroscience 12 SKS. Khatam saya tentang neuroscience itu mata kuliah kesukaan saya. Karena itu dari kedokteran, Bu. Profesor Fauzi Aswin Haris dari UI yang mengajar. Ternyata Ibu sekalian, kalau Ibu Bapak sekalian mampu menyelenggarakan pembelajaran berbasis HOTS, prosesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan sejak sebelum lahir, bahkan sebelum lahir ini, ya sebelum lahir di masa konsepsi itu perangkat-perangkat untuk menjadi jendela informasi melalui melihat, hearing, mendengar. Itu sudah mulai diadakan sebelum lahir, bahkan setelah lahir pertama kali pun kemampuan melihat dan mendengar sudah ada. Nah, lompat ke sekolah dasar, usia sekolah dasar, SD masuk sekolah 6 tahun. Ini ditemukan teorinya, higher cognitive functions, fungsi-fungsi untuk menyerap pengetahuan tingkat tinggi. Jadi mengapa kurikulum Merdeka menggenjot literasi numerasi sejak awal? Di sini supaya paham ketika ini lewat, Ibu Bapak sekalian, masa keemasan ini lewat, udah nggak bisa terulang. Kalau cinta kan bisa CLBK. Kalau the golden age opportunity, jadi kesempatan meraih prestasi di masa keemasan hanya sekali dalam seumur hidup, 0 sampai dengan 9 tahun. Dosa ya Pak? Dosa. Makanya di neraka itu bukan hanya orang-orang penjudi, pezina, koruptor. Guru yang tidak pernah mau berubah itu juga ada di Kita sudah tahu, ada fasilitasi nih. Waduh, kayaknya bakal kapok nih menggunakan Pak Otim ya. Vulgar banget. Beginilah Pak Otim, nggak apa-apa. Saya mah mau diundang lagi syukur, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kan saya sudah menyampaikan. Ini ilmu, ada referensinya. Mau lihat tuh, sumbernya jelas. Kami kalau di perguruan tinggi, kalau tidak ada sumbernya, dibejek-bejek tuh Mas saya Bu Ika ya. Dari mana nih kamu? Wah nggak bisa, nggak boleh sembarangan. Tuh dengerin tuh Mas ya. Kamu belum lulus kan? Jadi higher cognitive function itu waduh, sudah ada pada kemampuan fungsi yang sangat tinggi. Kalau ini tidak di-trigger, tidak ditangkap oleh guru-guru dengan kemampuan literasi numerasi, hilang. Kesempatan hanya satu kali masa-masa itu. Oke, ya. Ini makanya nih tadi ya Ibu Pepe nih, pembelajaran bervariatif dalam bahasa saya adalah tidak boleh melakukan pembelajaran dengan pemberian materi yang biasa-biasa saja. Artinya tidak boleh asal-asal. Tidak boleh asal-asal. Harus yang luar biasa. Tidak boleh yang biasa.
tidak biasa. Jadi yang luar biasa. Jadi apa dalam bahasa kita itu yang membuat anak itu wah semangat, kemudian tertantang, ketagihan gitu. Oke? Ini teori-teori terus. Nah ini karakter dari HOTS itu ada 4: berpikir kritis, kreatif, kemudian memecahkan masalah dan pembuatan keputusan. Ini yang lemah di Indonesia, di anak-anak Indonesia. Makanya perlu dilatih dalam pembelajaran. Pak, dalam olahraga bisa nggak? Bisa. Tergantung kemampuan Bapak menerjemahkan ini. Oke? Jadi ingat, fokus pencapaian literasi di SD dan numerasi ya. Walaupun di jurnal internasional literasi sudah termasuk numerasi. Ya, kalau di Indonesia diterjemahkan, biasa suka nambah-nambahin. Kan anggaran juga ditambah-tambahin oleh orang Indonesia. Jadi bukan. Literasi dasar, informasi, visual, sains, matematika. Ini contohnya Bu. Contoh soal literasi ada semua sudah saya siapkan. Nanti tolong diingatkan ya. Aduh nggak bisa di. Yang baru. Ada nih. Oh, ini soal literasi numerasi. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Siapa yang kemarin ngikut Olimpiade literasi numerasi tingkat nasional? Nggak ada di sekolah ini ya? Kebetulan saya diminta bikin soal dan jadi juri Neng. Ini muncul diseleksi oleh buku. Bagus nih soalnya katanya gitu. Jadi deh gitu. Nah, yang bikin bukan saya mendampingi guru saya. Dihargai itu bagus. Ya, ini contohnya ya. Oke. Tidak saya bahas karena ini perlu waktu. Soal lain ya. Ada pesan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat soal literasi numerasi? Ibu bapak sekalian, ini contohnya. Tebak-tebakan. Pak, nyunsho Pak. Silakan Pak. Dibaca Pak. Pak, apakah sebutkan Kak sebelah kiri ini bahasanya. Oh, kurang jelas ya Pak? Sebelah kiri. Pak, apakah tumbuhan Punya perasaan. punya perasaan? Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita mengajarkan percobaan? Yang kiri. Sebelah kanan. Bu, apakah tumbuhan punya perasaan? Ibunya, tidak, tumbuhan bukan manusia. Kira-kira Bapak posisinya ada di mana kalau ditanyakan dengan semacam itu yang terjadi pada sekolah ini? Jujur Pak. Jujurlah sayang. Jujur. Ya kita posisi dalam sebagai makhluk hidup. Bukan. Nih kanan kiri. Bapak kan ditanya nih ceritanya oleh murid. Ketika ada pertanyaan tuh kira-kira Bapak ada di mana posisinya? Kenapa kiri? Jujurlah sayang. Kanannya. Astagfirullahaladzim. Bener. Bener ya, kanan ya. Itu makanya perlu bertobat. Karena apa? Kanan itu salah. Anak kritis ya. Kenapa Bu? Karena anak kritis ya Bu. Kritis? Iya. Ah bagus. Kenapa harus yang kiri? Memberi kesempatan anak untuk membuktikan. Tepuk tangan buat Ibu. Keren. Wah. Keren kan Bu? Ini sudah berpikir tingkat tinggi. Iya. Oke, berikutnya Ibu. Ayo, ngikutin pelatihan saya tunjuk-tunjuk. Ini masih sederhana Bu, belum suruh tampil. Silakan Bu. Yang kiri, Bu, tolong bantu saya membuat pertanyaan. Ya, boleh tulis siapa namamu, di mana rumahmu. Yang kanan, Pak, tolong bantu saya membuat pertanyaan. Ingin tahu nama ayahnya, siapa nama ayahmu. Jika kamu punya kawan baru, kamu ingin tahu apakah apanya tentang dia. Apanya tentang dia, bagaimana nanyanya, bagus tulis. Sudah? Sudah. Sama pertanyaan dengan Bapak. Ketika Ibu mengajar di sini, posisi Ibu sepertinya ada di mana ya? Karena Pak kiri, jujur juga Bu ya. Yang kanan. Yang kanan itu higher order thinking skill atau low? Ingin tahu.
Bapak Ibu, ada yang bisa bantu? Setuju? Halo, pada diem semua. Ketakutan ditanya nih, ketahuan ini. Aduh, ya Bu, silakan. Gak usah takut, salah saya nggak salah juga. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak dipotong nggak sih? Nggak. Oke Bu, silakan Bu. Iya Bu, gimana Bu? Ini kanan, ini kiri, ya kan? Ya. Berarti ibu yang kanan ini kan? Ini kiri. Mana yang hot? Kanan. Ibu mengatakan kanan ya? Ibu betul serius begitu? Bagus. Berarti sudah hebat. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu ya. Oke. Berikutnya. Terakhir nih. Apa yang akan terjadi jika ibu kota Indonesia di luar Pulau Jawa? Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan saya. Apa ibu kota Indonesia? Mana yang hot? Kiri. Ini saya sengaja karena saya secara pribadi tidak setuju dipindahkan ke Jakarta. Karena saya punya sekolah di sana Bu. Tandus, susah air, panas. Kalau saya masuk setuju Pak. Kenapa Pak? Mungkin nanti malah di sana jadi pindah ke Kalimantan. Kenapa? Di Jakarta udah sungguh. Mau naik kendaraan dia macet, nggak lancar. Tapi saya kemarin menikmati sekeluarga sama anak cucu enak banget tuh, luar biasa ya, sampai ke DPR saya. Oke, baik. Nah, jadi diperlukan higher order questions untuk membreakdown dari HOTS, diperlukan higher order question. Oke, jadi bukan soal HOTS tetapi higher order question HOTS. Oke, nah ini tidak perlu saya sebutkan, ini terlalu lama ya teorinya saya. Nah, tips dalam menyusun hoax ya, gunakan konsep nyata. Ibu bapak perhatikan baik-baik. Ini mesti workshop Bu kepala sekolah. Saya siap mendampingi sampai bisa, nanti contohnya ada. Untuk bisa membuat soal hoax, gunakan konteks yang nyata. Artinya dekatkan anak materi dengan lingkungan peristiwa sekitar. Contextual teaching and learning. Berikan pertanyaan terkait analisa visual yang dibantu dengan gambar, data, visualisasi, video atau QR boleh. Di kemarin ada. Silakan klik QR maka muncul videonya, analisis. Cakep banget. Buku juga sudah menggunakan QR kan sekarang? Iya. Tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Itu. Jadi jangan mana yang Anda pilih, nah itu sudah kurang bagus. Gunakan bentuk soal dengan jawaban terbuka, artinya memungkinkan anak berbicara dan mempunyai gagasan yang berbeda dengan temannya selama itu masih benar dalam capaian pembelajaran. Nah ini tidak, ini lewat aja ya. Ini lewat saja. Contoh soalnya. Nah ini contoh soalnya. Bu, silakan Bu Lydia baca. Ibu. Di sebuah desa terdapat sepasang kakek dan nenek yang tinggal di awal tahun 2012 minta data tanggal lahir mereka, tetapi mereka tidak pernah mengetahui tahun lahirnya. Mereka hanya mengingat bahwa saat menikah selisih umur mereka 3 tahun. Saat itulah nenek berusia 20 tahun. Saking semangat dibangun ya. Yaitu 11 tahun setelah proklamasi. Bagaimana cara mengetahui tahun lahir kakek dan nenek dari cerita tersebut? Ada kontekstual? Ada bahasa menantang? Ada jawaban terbuka? Yang kurang adalah ilustrasi saja. Sengaja saya membuat ini. Oke, begitu caranya Bu ya. Ini soal kedua sama. Berikutnya, nah ini teori lagi. Maklumlah motif teori ya, jadi tidak perlu. Nah, saya teruskan lagi dengan contoh. Nah, ini contoh yang biasa Ibu Bapak buat.
Ini juga karya mahasiswa saya atau guru saya. Ini kebetulan menggunakan kurikulum 2013 Bu ya, nggak apa-apa. Mata pelajaran IPA, sekarang kan IPAS ya. Kelas, nih komponen KD-nya materi, indikator. Nah, di sini ada soal. Menggunakan apa Bapak Ibu ini? Visual. Ada kan kriteria tadi? Ingat visual atau audio visual boleh. Urutan. Kemudian penjelasan. Soal tersebut termasuk level kognitif 1 memahami karena mengukur pemahaman siswa tentang konsep tertentu. Kuncinya adalah C. Skornya 1 jika benar, 0 jika salah. Ini contoh HOTS yang sederhana. Oke, bisa Bapak Ibu pahami ya? Iya. Jadi kriterianya seperti itu. Berikutnya IPA lagi. Nih. Perhatikan gambar berikut. Hanya ada gambar. Jelaskan 3 perbedaan siklus hidup dari kedua gambar tersebut. Mumet anak. Di situ kita harus menyajikan sebuah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara menyajikan data atau bantuan ilustrasi yang membuat anak senang, warna-warni, ya kan? Ih lucu, ada anak titiknya. Nah, jadi jangan huruf semua angka, aduh jenuh banget deh gitu loh. Nah ini yang saya kebetulan di Al-Azhar itu seperti yang dikatakan Bu Ika tadi, saya sudah hampir 9 tahun memimpin sekolah yang mempunyai kerjasama dengan Cambridge. Soalnya kayak gitu terus. Indonesia pada malas bikin soal-soal, Pak ribet Pak, susah. Padahal tidak ada susahnya, tinggal gambar ayam dengan 3 PU, ini gampang, download masukin. Masa gitu aja kagak bisa, gitu kan? Sungguh terlalu gitu ya. Oke? Nah, selesai. Selesai Bu. Selesai pukul 11. Saya boleh memberikan lagu terakhir sebagai kenangan? Kurang Pak. Kurang. Poti udah gila nih. Battery low. Ntar dulu. Ini saya ciptakan 2014 ketika Hari Guru Nasional. Kemudian ternyata saya dipasangkan dengan Kak Seto Mulyadi waktu itu. Ternyata tidak jadi berangkat karena ada apa? Bukan apa gedung meletus. Ditutup semua. Dan waktu itu saya lagi gila dengan dangdut, jadi bikinnya. Jadi kalau suara sistemnya bagus, wah mantap.
Bisa nggak Bapak Ibu? Anak manusia, ku sangat senang mengajari yang gembira demi anak Indonesia. Buktikan misiku karena cinta. Asik. Sudah ya, cukup ya. Sudah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian jam tangan saya. Jadi saya akan berikan file-file itu kepada Ibu Ika karena yang mengundang saya bukan Ibu Kepala Sekolah, Ika. Jadi nanti akan saya serahkan semua file yang sudah saya janjikan. Untuk selanjutnya terserah Bu Ika ya. Yang penting sesuai dengan perjanjian pukul 11 saya sudah selesai. Begitulah cara saya mengisi pelatihan Bu Ika, jangan kecewa ya. Begitu saya tapi saya tanggung jawab. Saya tidak pernah dalam sebuah pelatihan terlambat. Itu dikenal sekali waktu itu, bahkan terbirit-birit orang panitia itu, gitu ya. Karena bagi saya salah satu orang yang profesional adalah tepat waktu. Begitupun berakhirnya harus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya baru seteguk air, Pak. Rasanya baru seteguk air. Airnya sampai mana? Tenggorokan doang ya? Kalau sampai tenggorokan doang.